Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahmudah dari PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik menurut pendapat Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Kemudian, ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, bahwa anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Strategi mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro ada 4. Yang pertama, mendidik peserta didik dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, mendidik dengan menuntun. Yang ketiga, menanamkan budi pekerti. Dan yang keempat, mengimplementasikan sistem Among atau sistem tripusat. Mari kita bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah mendidik peserta didik dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut kodrat alam, pendidikan perlu memerhatikan kodrat alam karena lingkungan alam sekitar sangat mempengaruhi proses pendidikan itu berlangsung. Pendidikan di setiap daerah tentunya tidak sama dan memiliki keunikan masing-masing yang dapat berpengaruh terhadap cara anak memaknai dan menghayati hidup. Sedangkan menurut kodrat zaman, pendidikan perlu memperhatikan kodrat zaman karena proses pendidikan yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta cara belajar dan berinteraksi dari setiap zaman pun juga berbeda. Zaman terus berkembang, dinamis, memengaruhi cara pendidik menuntun para peserta didik. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah mendidik dengan menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan. Dalam proses pembelajaran, anak harus belajar dengan bebas, tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu menanamkan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri. Artinya, memerdekakan dirinya dan juga orang lain. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Strategi yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantoro yang keempat adalah mengimplementasikan sistem Among. Sistem Among berasal dari bahasa Jawa yaitu mong atau momong, yang artinya mengasuh anak. Para guru atau dosen disebut pamong yang bertugas untuk mendidik dan mengajar anak sepanjang waktu dengan kasih sayang. Prinsip kepemimpinan seorang guru ada 3, yaitu yang pertama,
ing ngarsa sung tulodo yang berarti di depan memberi teladan. Kemudian ing madya mangun karso yang artinya di tengah memberi semangat. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani yang berarti di belakang memberi dorongan. Demikianlah penyampaian materi tentang strategi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.